Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini dengan pelajaran yaitu tentang akidah Islam. Akidah Islam. Namun sebelum memulai pembelajaran saya absen dulu. Kita panggil Afandi Maulana, Fahmi Afi, Ilham Firmansyah, Jafar Ronald Putra, Janiatul Munawwarah, Muhammad Agung Santoso, Muhammad Faris, Muhammad Rendi, Maulidia Asabila, Muhammad Fauzan, Muhammad Ilham, Nur Farid Jannah. Sebelum memulai pelajaran saya tanya dulu, sudah makan atau belum? Sudah. Kalau kalian sudah makan berarti kita sehat. Kalau sehat kita menerima pelajaran akan fokus dan konsentrasi. Kalau lapar, lemah, tidak sehat maka menerima pelajaran akan tidak fokus. Membawa buku semuanya ini? Bukunya? Ini Pak. Ya baiklah. Anak-anak semuanya, kalian semuanya sudah mempelajari tentang akidah di MI-nya. Nah, setelah dasarnya kalian sudah mempelajari tentang akidah. Namun saya sebelum ke pelajaran materi pengertian akidah Islam, saya mau tanya dulu. Rukun iman itu ada berapa? Sebutkan. Semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Sedangkan rukun Islam ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, puasa, yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu, orang laki-laki itu mempunyai kewajiban hajinya di mana? Di masjid. Setiap Jumat, sholat Jumat berjamaah itu termasuk hajinya orang fakir miskin. Baiklah semuanya, sebelum pembahasan materi akidah Islam ini, saya akan lihat video ini ya, amati dengan sebaik-baiknya ya. Tolong amati, lihat. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam
video tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dan pelajaran apa yang kalian ambil? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Saya berpendapat bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah yang memberi mukjizat berupa air susu yang kuat dari tangannya. Betul, tepuk tangan. Bahwa Nabi Ibrahim adalah utusan Allah yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa air susu yang keluar dari ibu jari. Yang lain siapa yang bisa? Silakan. Saya pendapat yang disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim berpikir dan berpendapat bahwa ada Tuhan yang mengatur semua darah dia sehingga tidak terkadang. Tepuk tangan, Pak Hasan. Bahwa Nabi Ibrahim itu berpikir dan berpendapat bahwasannya yang mengatur isi alam ini tata surya yaitu Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bertabrak. Baiklah anak-anak, sekarang sudah sampai ke pembahasan tentang materi akidah Islam. Saya menjelaskan tentang pengertian akidah Islam. Akidah Islam itu secara bahasa yaitu adalah ikatan. Secara bahasa Arab yaitu berarti ikatan atau perjanjian. Yang mana dalilnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terang? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad apa? Akad manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akad apa? Akad manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia harus memenuhi penyembahan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita agar kita mempunyai keyakinan, kepercayaan yang benar, tidak mempunyai keyakinan yang salah. Karena apa? Karena agama kita itu bukan hanya amal perbuatan saja, tapi keyakinan. Maka kita harus memiliki kepercayaan, keyakinan yang benar, keyakinan yang baik. Jangan kita tidak mempunyai jangan kita mempunyai keyakinan yang salah dan yang keliru. Seperti siapa? Teroris. Karena akidahnya keliru, keyakinannya keliru. Baik anak-anak, supaya kalian itu harus belajar tentang akidah, supaya kalian punya akidah yang benar, jangan punya akidah yang keliru. Supaya kalian apa? Supaya kalian menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Satu contoh, sapu lidi. Lidi itu dari mana? Dari pohon kelapa. Kalau satu itu gampang putus, ya. Kalau 10 sampai 20 dikumpulkan menjadi satu, diikat menjadi sapu lidi. Itu akan kuat, akan kokoh. Sama dengan iman kita. Kalau iman kita kokoh, kuat, janganlah ombak besar menghadang kita tidak akan goyah. Janganlah angin topan menghadang kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena keyakinan akidah kita sudah kuat. Secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang dipegang oleh orang-orang yang mempercayai
mempercayainya. Secara umum akidah itu dapat digunakan oleh ajaran Islam atau akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah itu akidah Islam, ada istilah akidah Yahudi, ada istilah akidah Nasrani, dan akidah yang lain. Berarti akidah itu kesimpulannya ada dua, ada akidah yang lurus, ada akidah yang sesat. Akidah Islam, maka akidah Islam itu bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam Muslim. Pokok-pokoknya apa? Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada beriman kepada Nabi, beriman kepada hari, beriman kepada dan itu pokok-pokok dasar akidah Islam bagi orang Islam. Ketika seorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat yang gaib yang mengatur sumber dari segala hal yang termasuk dan juga kewajiban menjalankan aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya misi pertama yang diemban oleh Rasul, setiap Rasul untuk disampaikan kepada umatnya adalah aspek ketuhanan. Bahwasanya Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah satu. Dasar-dasar akidah Islam, dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Karena itu akidah Islam itu bersifat tauhid. Tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya jadi akidah Islam itu tidak ada campur tangan manusia. Semuanya itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, tidak seorang mengenal tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya. Silakan dipresentasikan kelompok 1 untuk yang dipresentasikan nomor 1. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia yang seisinya terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Coba presentasikan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 berpendapat tidak setuju karena seluruh data itu mengutarakan ciptaan dan tidak membandingkannya. Itu termasuk pemikiran orang yang tidak beragama. Jadi kelompok 1 berpendapat bahwasannya tidak setuju karena alam ini dan seisinya ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, permasalahan nomor 2. Hasil diskusi nomor 2, permasalahan nomor 2. Meningkatkan keimanan dan kedakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan keimanan terhadap hukum iman, beribadah dan beramal soleh, memperbanyak berzikir dan beramal soleh. Yang berzikir dan beramal soleh. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Kelompok 3, permasalahan nomor 3 presentasikan. Allah satu dan kita tidak boleh mengikutinya. Allah mewajibkan wanita mengikuti Allah atau mengikutinya. Itu fenomena dalam Islam, bukan tentang kebenaran akidah Islam. Yaitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah anak semuanya, karena kalian sudah berdiskusi dan berkelompok, maka sekarang Bapak akan memberikan tugas individu. Kerjakan, jangan menyontek. Kembali ke tempatnya. Silakan kerjakan. Sudah semuanya? Sudah? Kumpulkan, sudah. Sudah, itu saja. Sudah. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah mengerti tentang akidah, pembelajaran akidah Islam, saya mau ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya? Silakan. Coba, ada yang bisa menjawab? Ya. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan anggota badan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan badan. Tepuk tangan. Ada yang bisa menjawab lagi? Yang bertanya, silakan yang bertanya lagi. Jelaskan iman Islam dan ihsan. Jelaskan iman, Islam dan ihsan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oh ya, silakan. Iman itu adalah pondasi, ya. Islam itu adalah tembok atau dindingnya,
lisan itu adalah atap. Tepuk tangan untuk bangunan tanpa pondasi yang kuat maka tidak akan kokoh. Juga pohon kalau akarnya tidak kuat maka juga tidak kokoh. Baiklah anak, marilah kita simpulkan pembelajaran materi akidah Islam pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, silakan. Akidah adalah ikatan atau perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menyimpulkan? Silakan. Saya Pak, akidah Islam merupakan keyakinan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang Islam. Pokok-pokok dasar keyakinan yang harus digunakan oleh setiap umat Islam. Ada lagi yang menyimpulkan? Nah, ada lagi? Saya Pak. Ya. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Baik pinter semuanya, sudah paham semuanya? Dalilnya apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu dalil dari akidah Islam. Baiklah anak-anak, ya, saya harap karena kalian sudah mengerti memahami tentang pelajaran akidah Islam. Saya mengharap kepada kalian semuanya, karena tadi saya lihat kalian berdiskusinya, berkelompoknya tidak begitu aktif, masih ada sing ngomong, sing guyon dan lain sebagainya. Harapan Bapak nanti pembelajaran yang akan datang ini kalian harus aktif, harus apa? Harus Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, anak-anak mudah-mudahan mengerti tentang pelajaran pada pagi hari ini dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini, karena waktunya yaitu sudah habis, jam pergantian pelajaran. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.